Aku pinta-pinta kompak sekali di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'id. Kiranya tiada untayan kata yang harus kita utamakan melainkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana atas berkat rahmat dan kuasanya kita diberikan nikmat iman, diberikan nikmat Islam, diberikan nikmat sehat wal afiat, sehingga pada kesempatan sore yang hujan ini kita dapat berkumpul dalam acara final Tarbiyatul Mubalighin. Alhamdulillah. Salawat dan salam akan tetap tercurah limpahkan kepada putranya Siti Aminah, putranya Siti Aminah, kekasihnya Siti Aisyah. Siapa lagi kalau bukan Habibi wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan tak lupa mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafa'atul uzma di yaumil qiyamah. Amin. Pimpinan Pondok Pesantren Darul Anda beserta keluarga yang saya hormati, Dewan Asatid Bu Asatidah yang saya hormati, Dewan Hakim yang arif dan bijaksana yang saya hormati, staf pengurus dan jajarannya yang saya hormati, dan tak lupa santri wa santria yang saya banggakan dan yang kekasihnya cintai. Hadirin rahimakumullah, era modern merupakan di mana era atau zaman berkembangnya pusat teknologi dan pendidikan. Dapat kita lihat dari perubahannya kebahasaan manusia, moral manusia, kebudayaan manusia. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh dengan rahmat ini, izinkanlah saya untuk membawakan pidato yang berjudul Mewujudkan Generasi Qur'ani di Era Modern. Hadirin rahimakumullah, saya perlu menjelaskan bahwa kita sebagai syubbanul yaum rijalul ghad sangatlah penting untuk mewujudkan generasi Qur'ani, di mana masa muda merupakan masa golden age bagi bangsa, di mana dalam masa muda terdapat emas-emas dan mutiara-mutiara yang dapat kita petik. Dan di balik itu, apabila seorang pemuda memiliki kelemahan, baik itu lemah fisik, lemah iman, lemah ilmu, maka negara dan agama ini akan hancur. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita mewujudkan generasi
generasi Qur'ani di era modern ini? Yang pertama, kita harus menerapkan rasa yakin atau keimanan terhadap Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran merupakan salah satunya kalam ilahi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk umatnya sebagai petunjuk hudal linnas, dan lebih khususnya adalah hudal lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua adalah kita harus sering membaca Al-Quran. Karena apa hadirin? Karena kalau kita sering membaca Al-Quran, maka akan timbul rasa cinta kita terhadap Al-Quran, di mana dalam aspek kehidupan atau dalam kebiasaan manusia, apabila seseorang telah mencintai sesuatu, maka dia akan jadikan perkara atau orang tersebut sebagai pedoman dan petunjuk bagi dirinya. Yang ketiga adalah mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, berdagang hukumnya halal, tapi berdagang yang diridhai Allah, berdagang yang tidak disertai dengan riba, dengan kecurangan, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan berdagang, tetapi haram bagi kalian untuk berbuat riba. Yang ketiga adalah kita harus menjauhi segala sesuatu yang bertolak belakang dengan aturan Al-Quran. Sebagai contohnya, saya mau bertanya, dalam Al-Quran hukum perzinahan haram atau halal? Nah, kalian sudah tahu hukum perzinahan adalah haram. Sebagaimana firman Allah, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dalam ayat tersebut tertera ayat la taqrabu, jangankan kalian mendekati, jangankan kalian melakukan perzinahan, bahkan mendekati perbuatan perzinahan itu sendiri hukumnya haram. Lalu apa yang dapat mendorong terhadap perbuatan zina? Salah satunya adalah wanita. Kenapa wanita? Dalam kehidupan sehari-hari bahkan dijelaskan dalam Al-Quran bahwa yang menjadi pendorong pertama terjadinya perzinahan adalah kaum Hawa. Sebagaimana Allah dalam Al-Quran dalam ayat Az-zaniyatu waz-zani. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mendahulukan az-zani? Karena memang dalam faktanya wanita menjadi pemicu dan pendorong utama bagi perbuatan zina. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, marilah kaum Hawa, kita tutup aurat, kita jaga pandangan, kita sebarkan kebaikan tanpa pamrih terhadap pria. Cewek keren itu menutup aurat, menjaga pandangan juga kehormatan, hindari maksiat. Cewek keren itu di majelis kumpulnya, bukan di beranda ngegosip kerjanya, tak ada maknanya. Dapat saya simpulkan dari pidato yang saya sampaikan bahwa untuk mewujudkan generasi Qur'ani di era modern, pemuda dan generasi muda sangatlah penting. Cukup
Cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan, karena kekurangan dan kesalahan datang dari saya sendiri dan benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Semoga yang beliau sampaikan, santri dan santriah semua bisa memetik pesan atau hikmah apa yang beliau sampaikan baru.